Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani kopi semuanya seluruh Indonesia. Semoga di hari ini kita selalu dalam lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, di hadapan kami kali ini saya mempunyai suatu klon yang dulu tahun kemarin saya itu minta kiriman dari teman-teman. Klon itu jangan beranggapan kita itu selalu jelek di tempat kita. Terkadang jelek di tempat kita belum tentu jelek di tempat teman-teman masing-masing. Dan begitu pun sebaliknya. Bagus di tempat kita belum tentu bagus pula di tempat teman masing-masing. Semuanya itu tergantung iklim di tempat kita masing-masing. Ketika suatu klon itu bagus di iklim yang dingin, belum tentu bagus pula dia di iklim yang panas. Dan sebaliknya, satu klon itu terkadang bagus di iklim yang panas, belum tentu bagus pula di iklim yang dingin, di cuaca dingin. Dari itu kita bisa petik suatu pelajaran. Jadi semua klon itu mempunyai plus minus, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa suatu klon itu semuanya itu bagus di tempat kita, bagus pula di tempat teman-teman masing-masing. Tidak seperti itu. Jelek di tempat kita belum tentu jelek pula di tempat teman-teman. Gini teman-teman, sahabat petani kopi. Saya mempunyai suatu klon yang namanya klon Bagio. Ini Bagio teman-teman. Bagio. Saya order ke teman-teman, saya minta kiriman ke teman dulu tahun kemarin. Saya sambungkan di kebun saya. Hasilnya seperti ini. Kalau dari segi dompolan dia bagus. Dia bagus teman-teman. Kalau dari segi dompolan dia bagus. Cuman saya membaca, kemarinnya mau saya kembangkan rencana, cuma sekarang sudah saya urungkan itu semua. Soalnya terlalu banyak minusnya kalau di tempat saya. Ya mungkin kalau di tempat teman masing-masing yang bagus, yang ada di iklim yang dingin, inilah Bagio ketika ada di tempat saya di MDPL 500. Di ketinggian 550 atau 500 di tempat saya, dia belum tentu cocok. Makanya janganlah kita beranggapan suatu klon itu jelek. Kalau di tempat kita itu bagus, di tempat jenengan itu jelek, janganlah dianggap sama ratakan semua klon itu jelek. Tidak seperti itu. Sahabat petani kopi, saya membaca dari klon Bagio ini, sudah saya mempelajari kemarinnya. Dari dulu, dari awal masa penyambungan saya sudah memang mempelajari bahwasanya klon Bagio ini kelebihannya dompolannya rapat. Memang rapat bener dia dari segi dompolan. Cuman satu, dia terlalu banyak biji sangklir, biji satu, biji lanang. Nih, bisa kita perhatikan teman-teman. Ini yang kecil-kecil ini bijinya satu ini. Satu. Ini bisa kita perhatikan. Kalau dari segi dompolan dia dapat. Dia rapat bener. Cuma ya dia kekurangannya terlalu banyak biji-biji satu kayak gini. Kalau sudah berbiji satu, perbandingannya kan 4 kali 2. Maksudnya 2 kali 4. Kalau yang ini 4 dompol, kalau yang berbiji 2 cukup 2 kalau yang ini 2 biji ceri, kalau yang berbiji 2 kan cuman 1 ceri, 1 biji seperti ini. Yang ini terlalu banyak biji satu. Bukan cuma yang masih dompolan kecil, yang besar pula seperti ini. Nah, ini bisa kita perhatikan. Yang kecil-kecil ini berbiji satu, kopi lanang kata orang-orang Jember. Yang kedua kalinya, kekurangannya ini, kalau dari segi kelebihannya ya itu sudah dompolannya rapat. Yang keduanya dia gelap. Kalau masalah gelap itu tergantung dari
pemupukan kita dan perawatan kita, teman-teman. Bukan cuma yang ini, kalau cuma yang gelap, ada yang lebih gelap ketimbang ini. Kalau dompolannya dia rapat, kekurangannya ya dia kebanyakan berbiji satu, berbiji tunggal. Yang kedua kalinya dia rentan sekali akan penggerak-penggerak kayak gini. Nih. Bukan cuma yang ini, semuanya ranting-ranting ini. Kebanyakan ini. Bisa kita perhatikan. Ini. Di bawahnya. Tuh. Ini. Kemungkinan ini dari karakteristiknya memang seperti ini. Itu kekurangannya. Makanya kemarinnya mau tak kembangin rencana, akhirnya saya urungkan. Meskipun yang B0 sekalipun, itu sudah kena seperti ini, teman-teman. Pecah. Banyak yang pecah-pecah ini. Jadi, memang saya kemarinnya udah fokus. Waktu musim penghujan saya fokuskan untuk kembangkan klon bagio ini. Tapi sekarang saya urungkan itu semua. Karena setelah saya teliti, saya amati, ternyata kekurangannya terlalu banyak. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini yang ini sulit sekali untuk pengendaliannya. Terus dia rantingnya pendek, yang ini, teman-teman. Siripnya ini pendek, tidak terlalu panjang dia. Jadi paling tidak yang sirip dari tunas raja ini, dompolannya, dia cuma bisa membawa 5 atau 6 ranting yang ini. Makanya sekali lagi bagi sahabat petani kopi yang memiliki suatu klon yang bagus di tempat kalian, itu belum tentu bagus pula di tempat teman-teman masing-masing. Kita harus bisa mengamati, kita harus bisa menilai plus minus dari sebuah klon. Bagio ini memang bagus mungkin ketika ada di iklim yang dingin, tapi tidak di tempat yang ini, di tempat kami. Kalau kekurangannya mungkin ini sama. Kekurangannya mungkin ini sama, teman-teman. Meskipun di tempat saya itu kekurangannya seperti itu. Kalau masalah biji satu mungkin ini tidak bisa tidak bisa ditolak, ini sudah memang dari karakternya mungkin. Kalau yang seperti ini sudah banyak juga itu di teman-teman saya kayak gitu. Klon bagio memang bagus, dia gelap sekali ini, teman-teman. Bisa kita perhatikan gelap dia. Ya pupuknya lagi punya saya. Nih, gelap sekali dia. Cuma ya itu kekurangannya, terlalu banyak biji tunggal dan terlalu rentan akan penyakit-penyakit seperti ini. Dan rantingnya tidak terlalu panjang dia. Tuh, bisa kita bayangkan dengan suatu klon yang saya kembangin kisaran 90% di tempat kami klon hikmah seperti ini. Ini, teman-teman. Ini sambungannya kisaran umur 1,5 tahun ini. Nah, ini bisa kita bayangkan, bisa kita lihat. Lebih panjang ini, rantingnya lebih panjang ini, dia tidak rentan sekali akan penyakit-penyakit ini. Benolnya dia seger-seger sekali, bisa kita lihat tuh, dia seger, tidak rentan akan penyakit dia. Kalau masalah dompolan ya saya kira sama saja, karena ini belum full ngisi. Kalau sudah full ngisi, di video saya itu sudah banyak klon-klon hikmah itu yang lagi ngatum. Nih, ini masih B2, teman-teman, masih B2. Yang ini saya sudah persiapkan B0-nya, dia rajin bener keluar bahan. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau ini tidak, ini meskipun ke ujung-ujung dia tidak rentan akan penyakit. Meskipun yang B0 ini bisa kita perhatikan tuh, dia seger bener, tidak rentan akan penyakit. Bagus enggak nih di tempat teman-teman? Kalau di tempat saya seperti ini, bagus enggak di tempat teman-teman? Saya kira bagus. Soalnya klon ini sudah nyampe di pesawaran paling tertinggi kayaknya. Pesawaran Sekincau di daerah Lampung. Ini banyak yang mengembangkan ini, teman-teman. Klon hikmah ini sudah banyak sekali dia. Perkembangannya gimana? Sama saja dengan yang di sini.
Kalau masalah gelap ya ini gelap juga, lebih mengkilap ini masalah. Tuh, kalau masalah gelap bisa kita perhatikan. Cuma kekurangannya kalau yang bagio dia terlalu pendek rantingnya dan rentan akan suatu penggerak. Kalau yang ini enggak. Ini teman-teman bisa kita perhatikan sampai ke bawah-bawah ini. Ini yang di bawah teman-teman. Meskipun ketumpang tindih, dia masih utuh seperti ini. Dia ada di bawah. Tuh. Nih. Kalau dia sudah full ngisi, dia rapat bener juga nanti. Sama dengan di konten-konten saya yang sebelumnya itu. Ini sudah banyak yang kembangin. Saya tanyakan gimana perkembangannya. Bagus ini. Tidak rentan akan penyakit penggerak. Itu makanya dari itu kita bisa menilai, janganlah kita beranggapan kalau suatu klon itu di tempat kita itu jelek, di tempat teman-teman itu jelek pula. Tidak. Dan sebaliknya, janganlah beranggapan klon itu bagus di tempat kita, belum tentu bagus pula di tempat teman-teman masing-masing. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dan kehilafan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputar hobi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.